Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. hari ini saya akan melakukan praobservasi. Kebetulan praobservasi ini akan dilaksanakan kepada guru PAI, teman saya, senior saya di sini. Dan di praobservasi ini saya akan meng-coaching, artinya akan memberikan masukan tentang penyusunan RPP yang berintegrasi dengan budaya positif. Lalu RPP berdiferensiasi, dan yang ketiganya adalah RPP yang memasukkan kompetensi sosial emosional, yang itu yang salah satunya adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hari ini insya Allah saya akan melakukan coaching dengan teman saya, dan insya Allah sesudah beres praobservasi ini saya akan melakukan observasi di lapangan ke kelas langsung. Saya akan melihat beliau kan akan membuat dulu RPP-nya. Sesudah buat RPP-nya, beliau akan melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan tadi itu yang KSE, diferensiasi, dan budaya positif. Saya akan sebagai observer hanya akan memantau saja. Lalu setelah itu nanti di pasca observasi 3 orang dengan pengajar praktek, saya juga akan mendiskusikan hasil observasinya. Oke, sekarang kita mulai ya, Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madaman. Alhamdulillah. Ya, Pak Henry, maaf waktunya diganggu. Hari ini saya melakukan praobservasi. Tujuan dari utama praobservasi ini, saya ingin di sekolah ini, khususnya di SMP Negeri Panci Pongkor, karena memang di bulan Juli ini kita akan memasuki kurikulum merdeka, Pak ya. Baik. Salah satunya adalah menerapkan RPP atau modul ajar diferensiasi. Sebetulnya RPP atau modul ajar pada esensinya sama, tapi kalau di kurikulum merdeka RPP itu dinamai modul ajar. Kenapa saya mengambil Bapak sebagai guru PAI untuk melaksanakan ya praobservasi lalu nanti observasi, karena saya ingin pembelajaran PAI itu pembelajaran yang betul-betul tidak hanya dilaksanakan dengan menggunakan ceramah saja, Pak ya. Betul. Tapi kita harus menggunakan beberapa metode yang metode tersebut berpihak kepada murid. Pak Henry, saya ingin bertanya, Pak Henry sudah punya gambaran belum tentang RPP berdiferensiasi? Mungkin sudah mendengar atau seperti apa? Kalau secara umum mendengar sudah, tetapi kalau mempraktekkan tidak. Karena yang saya dengar bahwa nah ini yang menjadi kendala, Pak. Untuk mungkin saya meminta bantuannya, bimbingannya juga, termasuk masukannya, cara membeda-bedakan siswa gitu secara apa tadi diferensiasi, mungkin perbedaan secara baik secara intelektualnya ataupun secara pengetahuannya dan sebagainya, mungkin seperti itu. Ya, sebetulnya memang tidak terlalu susah, Pak, dalam prosesnya, dalam kontennya, tapi memang di produk nanti kita agak yang namanya belajar, Pak ya. Saya juga sama belum bisa, meskipun saya masuk di calon guru penggerak. Saya udah belajar modul 2.1 itu tentang diferensiasi, 2.2 tentang kompetensi sosial dan emosional, 2.3-nya tentang coaching. Coaching itu begini, Pak, kita itu menggali potensi teman atau sahabat kita, lalu mereka mencari solusinya sendiri. Jadi seperti ini, kamu itu kenapa jarang masuk ke kelas? Saya itu pusing, Pak, di kelas itu anak-anak ribut terus. Lah, kenapa kamu gak masuk? Karena ini, Pak, karena ini, Pak. Terus saya gali pertanyaannya dengan pertanyaan berbobot. Lalu mereka itu berpikir, oh iya, Pak, saya punya solusi sendiri nih. Lalu saya menguatkan, disebut dengan coaching. Nah, ini di modul 2.3. Nah, saya juga sekarang sedang coaching dengan Bapak. Jadi artinya Bapak belum sudah banyak mendengar tentang RPP berdiferensiasi, Pak ya. Tapi dalam tataran aplikasi atau implementasi di kelas kan memang di kita belum kurikulum merdeka. Jadi saya akan menjelaskan sedikit, Pak. Di RPP berdiferensiasi itu yang pertama ada kesiapan belajar murid, Pak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya readiness. Yang kedua minat murid, yang ketiga profil belajar murid. Nah, ini kita fokuskan di profil dulu, Pak ya. Profil itu bagaimana mereka itu di visual itu artinya melihat. Yang kedua di auditory, mendengarkan. Lalu yang ketiga yang di kinestetik. Contoh dalam bahasa Inggris saya mengajar tentang kemarin tentang keluarga saya. Yang visual lihat
bagan keluarganya saja, foto keluarga, oh asik sekali Pak. Yang kedua yang auditory, mendengarkan pengucapan keluarga, misalnya I have brother, I have mother, I have sister. Nah yang kinestetik mempraktekkan ke depan, my name is Yayan Budiana, I have brother, I have family. Nah diucapkan langsung gitu Pak. Nah jadi siswa itu bakat dan minatnya diakomodir Pak. Nah sekarang saya ingin mengobservasi Bapak nanti di kelas. Meskipun Bapak belum masuk di di guru penggerak atau di kurikulum merdeka, tapi yakin Bapak bisa ya. Karena Bapak itu ketika saya lihat profil Bapak itu adalah master trainer juga di Google Pak ya. Tahap 1 dan tahap 2. Dan di modul 1 itu ada yang membahas begini Pak. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, itu kalau nggak salah diucapkan oleh Sayyidina Ali, dan sekarang ternyata masih dipakai. Kenapa sesuai dengan zamannya? Zaman kita mungkin zaman kertas, zaman anak zaman digital. Betul. Nah Bapak, saya bahkan guru-guru kepada Bapak tentang digitalisasi pembelajaran. Nah yang saya tanyakan, apa nanti Bapak yang akan siapkan di dalam pembelajaran PAI? Oke, baik. Di baik. RPP-nya ini gambaran besar saja, jangan tidak usah terlalu rinci Pak. Tujuannya apa? Saya lihat karena salah satu materi di pendidikan agama Islam itu adalah tentang salat. Dan urgensi salat itu adalah yang paling utama, yang paling penting. Karenanya nanti saya akan materi yang akan saya bawakan adalah tentang salat, terutama salat khususnya adalah salat gerhana. Salat gerhana ya di kelas 8 di kelas 8 ada tentang salat gerhana. Walaupun itu salatnya adalah sunat, tetapi karena mungkin jarang dilakukan, jadi anak-anak lupa. Kadang juga kita juga lupa. Gitu. Seperti itu mungkin materinya adalah tentang fikih salat. Fikih itu ya, bagus sekali Pak ya. Itu masuk ke rencana Pak ya? Ya. Rencana yang disusun oleh Bapak nanti yang saya observasi juga. Iya. Area pengembangan yang hendak dicapai Pak, misalnya budaya positifnya pasti dilaksanakan Pak ya? Ya. Kalau di PAI yang kedua, diferensiasinya Pak ya? Supaya lebih menarik. Yang ketiga, KSE-nya. KSE itu kompetensi sosial emosional, yang salah satunya ada manajemen diri, kesadaran diri, kemampuan berelasi, dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab. Betul. Itu adalah sebetulnya secara tersirat kita sudah melaksanakan Pak. Tetapi secara tersurat atau tertulis di RPP memang kita belum. Sebetulnya kita sudah melaksanakan pasti itu. Oh budak teh bisa berelasi kan sudah melaksanakan. Oh budak teh mampu mengambil tanggung jawab kepada temannya, tanggung jawab kepada dirinya, itu sudah melaksanakan sebetulnya. Nah nanti di observasi Bapak kan tadi area pengembangannya yang ingin dicapai tadi Pak? Area pengembangannya tentu saja budaya positif tadi yang disampaikan, kemudian potensi sosial emosionalnya, salah satunya adalah mengambil keputusan dan sebagainya. Kemudian juga berdiferensiasi, bukan berarti kita mengkotak-kotakan, tetapi untuk memetakan si minat bakat dari siswa tersebut. Itu mungkin area pengembangan yang hendak dicapainya. Insya Allah nanti itu semua mungkin bisa digambarkan di RPP-nya Pak. Nanti insya Allah kita kolaborasi Pak, cara penyusunan RPP yang berbasis diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Artinya saya bukan menggurui, tapi lebih ke mengkanseling Pak. Mengkanseling itu artinya menemani Pak. Artinya kayak mirip guru pamong. Kalau menggurui tidak mungkin, saya tidak bisa juga guru di PAI. Lalu strategi yang dipersiapkan Pak. Tadi saya membuat pernyataan bahwa anak itu harus diajari sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman itu sesuai dengan zaman mereka, kodrat alam sesuai dengan potensi mereka. Bapak strateginya mau menyiapkan seperti apa? Misalnya metode pembelajarannya, apakah menggunakan teknologi? Teknologinya seperti apa? Terima kasih Pak. Memang ajarlah mereka sesuai dengan zamannya. Memang betul seperti itu. Dan kebetulan saya kemarin ikut beberapa pelatihan terkait dengan Google. Alhamdulillah sudah lulus level 1 dan 2. Dan insya Allah ilmu yang saya dapatkan akan saya terapkan tentunya dengan strategi riset informasi. Jadi mencari informasi sendiri tentunya berdasar internet atau sarana-sarana yang ada. Insya Allah nanti kita akan coba untuk menggunakan Chromebook. Jadi dibagi beberapa kelompok. Kemudian juga
apa namanya tampilan slide, Iya. demonstrasi juga nanti ke depan untuk memfasilitasi apa yang audio dan yang visual, kemudian yang praktek untuk memfasilitasi yang kinestetik. Kemungkinan seperti itu strategi yang dipersiapkan. Nanti insya Allah minta juga masukannya dan koreksinya di RPP yang insya Allah akan saya tuangkan. Ya, terima kasih Pak. Saya tidak terbatas di Bapak saya, tapi ini untuk sampel Bapak dulu saja Pak ya. Nanti kita kedepannya akan diseminasikan ke teman-teman semuanya. Siap. Jadi saya tadi gambarannya sudah jelas Pak ya, mulai dari tujuan, area pengembangan yang dihendaki, serta strategi yang akan diterapkan oleh Bapak. Tinggal kita melaksanakan observasi di lapangan. Siap. Lalu kita menyusun RPP juga, dan pada intinya Bapak sudah mantap, sudah tahu. Tinggal ya kita prakteknya saja Pak. Siap. Nah, sekian dulu dari saya Pak ya. Terima kasih, saya banyak mengganggu waktunya. Intinya apa yang kita lakukan adalah untuk kegiatan yang berpihak kepada murid, supaya murid kita menjadi murid yang bahagia dan bermanfaat di masyarakat. Amin. Paling utama adalah kuat dan kokoh tauhidnya. Siap. Amin. Amin. Terima kasih Bapak atas terima kasih. dan Insya Allah nanti saya akan observasi di kelas dan saya akan menyusun RPP yang berbasis diferensiasi, KSE dan budaya positif. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan rapat ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Sarah? Ai? Ai Dini. Oke, luar biasa. Berarti kehadirannya sekarang 96%, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua yang Bapak sebut. Boleh Haji? Ya. Silakan dipimpin. Sebelum belajar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jadi masalah jika kita memperbanyak salam, memperbanyak ya seperti itu. Panjang, pendek. Oke, pakai mesin. Nanti kita ini laptop khusus nanti untuk di kelompok sebetulnya. Untuk sekarang boleh menggunakan HP, tapi silakan boleh dibuka, boleh juga dimanfaatkan kalaupun ada yang tadi terkendala dengan HP-nya. Bulan Puri 29/10/2006. Ya, diketik tentang bacaannya. Liman hamda Rabbana walakal hamd. 5 setelah Sampai sana Bapak hentikan dulu. Ada? Setelah ruku, i'tidal, setelah i'tidal langsung sujud enggak? Enggak, tapi apa lagi? Oke.
Aek deui. Waduh.